Saat ini saya sekarang berada langsung dari The Westin Kuala Lumpur, berbicara tentang program rawatan Gamma Knife. Ikutin perbincangan saya bersama para dokter pakar langsung dari UKM Specialist Center. Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Metro TV Sumatera Utara? Senang sekali untuk kali ini saya membawa dua narasumber saya yang akan berbicara tentang rawatan Gamma Knife. Kita akan berkenalan dulu. Yang pertama ada Asok Profesor Dato Dr. Jegan Tanabalan. Beliau adalah selaku konsultan New Surgeon dari UKM Specialist Center Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat siang, dokter. Dr. Jegan mungkin ya, saya akan lebih sapa menyapa Dr. Jegan. Selain Dr. Jegan, kita juga akan berkenalan dengan Dato Dr. Asmi Baharudin selaku Medical Director dari UKM Specialist Center. Kalau dengan Dato Asmi mungkin ini kedua kalinya ya. Kali kedua ya Datuk kita bertemu, kita akan berbincang masalah rawatan Gamma Knife. Dan untuk di awal ini saya ingin membicarakan bahwa Gamma Knife ini adalah sebuah perangkat medis yang digunakan untuk melakukan radioterapi pada area tertentu otak, pada bagian otak maksud saya, tanpa harus melakukan pembedahan terbuka. Lebih lengkapnya kita akan berbicara dengan Dr. Jegan seperti apa sebenarnya cara kerja dari Gamma Knife ini. Dr. Jegan, sebenarnya seperti apa tentang Gamma Knife ini Dr. Jegan? Ya, so Gamma Knife ialah satu rawatan pembedahan otak yang bukan invasif. Maksudnya kita tak perlu menjalankan pembedahan untuk potongkan kulit atau keluarkan tengkorak. Dia menggunakan cara pancaran gamma yang halus dan sangat tepat. Dia boleh sampai ke bahagian otak dengan tepat dan teliti. So, dia boleh merawat berbagai jenis masalah otak dan boleh merawat kanak-kanak dan orang dewasa. So, rawatan ini memang satu revolusi untuk pembedahan otak, dan pembedahan ini biasanya boleh dilakukan secara pesakit luar. Oke, dan yang lebih lengkap lagi, kalau kita berbicara tentang Gamma Knife ini berarti tidak ada melakukan pembedahan terlalu besar, begitu ya Dr. Jegan ya? Invasive surgery? Ya, so suaranya Gamma Knife. Knife itu pisau, Pisau. tapi sebenarnya tak ada pisau. Oh, dia pisau ini hanya gelombang mungkin ya? Ya, Benar ya, Dr. Jegan, pancaran radioterapi. Oke. Saya mau berbicara tentang prosedurnya ini Dr. Jegan. Jadi mungkin pemirsa akan cari tahu sebenarnya seperti apa prosedur operasi yang dilakukan dengan cara Gamma Knife ini Dr. Jegan. So persiapan itu melibatkan pasien datang berjumpa dengan saya di klinik supaya kita boleh mengetahui tentang sejarah penyakit itu. Kita boleh membuat pemeriksaan fizikal dan kita boleh melihat MRI yang biasanya sudah dibuat kali pertama supaya kita boleh pilih pesakit yang boleh mendapat rawatan Gamma Knife. Untuk pesakit-pesakit dari luar negara, kita buat secara telekonferensi supaya kita boleh pantau, tengok MRI itu kalau sesuai untuk rawatan Gamma Knife. Dan pada hari yang pasien itu menerima Gamma Knife, dia akan datang pagi untuk mendapatkan satu MRI yang lebih teliti. Yang itu penting sebab informasi daripada MRI ini kita akan masukkan ke dalam satu komputer yang sepadan dengan rawatan Gamma Knife, supaya kita boleh meneliti tentang masalah itu dan kita boleh rancang apa yang kita nak buat untuk memberi rawatan Gamma Knife. Tengok kalau ada apa-apa bahagian-bahagian yang penting yang kita kena cuba elakkan. Ya? Lepas kita memantau semua dengan teliti, kita akan minta pasien itu masuk ke dalam unit Gamma Knife untuk mendapat rawatan. Oke, nah itu mungkin bicara masalah prosedur ya pemirsa Metro TV. Tapi saya ingin ajak Anda bahwasanya berbicara masalah sehat, kita semua ini harus sehat ya, Dr. Asmi dan juga Dr. Jen dan juga pemirsa Metro TV Sumatera Utara. Saya rasa Anda nggak perlu takut karena sekarang solusi teknologi juga cukup canggih sekarang ini Dr. Asmi dan Dr. Jegan. Tapi pertanyaan selanjutnya, saya masih ke Dr. Jegan juga ini. Kondisi medis seperti apa seorang pasien itu wajib atau hanya bisa diselesaikan dengan Gamma Knife, Dr. Jegan? So, ada berbagai jenis kondisi yang kita boleh rawat menggunakan Gamma Knife. Prosedur yang biasa kita buat dah beberapa tahun ialah ketumbuhan otak yang benign, bukan kanser, seperti meningioma, tumor mungkin, tumor otak, seperti meningioma, akustik myeloma,
kelenjar pituitary tumor, ketumbuhan yang datang daripada kelenjar pituitary. Sekarang kita kita juga merawat pesakit-pesakit yang sudah dibuat operation tapi tumor tu yang tertinggal sebab mungkin dekat dengan kawasan-kawasan yang penting, kita boleh rawat dengan gamma knife juga. So ada juga jenis-jenis ketumbuhan yang datang daripada tempat lain yang seperti kanser. So pesakit-pesakit yang mengalami kanser paru-paru atau usus Itu atau, bisa juga dengan gamma knife. so ketumbuhan yang merebak ke otak, kita boleh pakai rawatan gamma knife. So bukan sahaja ketumbuhan, kita juga boleh merawat masalah-masalah berkaitan dengan saluran darah yang tak normal, seperti arteriovenous malformation. Kita juga sekarang sedang merawat masalah-masalah functional, maksudnya macam seperti pasien yang mengalami kesakitan muka yang teruk, kita panggil trichomoniasis, dan juga sakit-sakit yang berkaitan dengan saraf, hemifacial spasm. Itu juga bisa diselesaikan dengan gamma knife, Dr. Jegan. Baik, saya yakin Anda pemirsa Metro TV juga ingin bertanya sebenarnya, apakah ada efek samping dari eksekusi atau pengobatan yang dilakukan secara gamma knife? Tapi nanti di segmen kedua, Dr. Jegan dan juga Datuk Azmi. Anda juga pemirsa Metro TV Sumatera Utara, Anda jangan kemana-mana, karena bincang saya langsung dari The Westin Kuala Lumpur akan kembali sesaat lagi. Bincang Sehat masih langsung dari The Westin Kuala Lumpur dan Anda masih di Metro TV Sumatera Utara. Kita masih bersama dua narasumber saya tentunya. Kalau tadi sebelum saya break, saya sempat meninggalkan pertanyaan berbicara masalah side effect atau efek samping ya. Apa yang ditimbulkan dari pasien yang melakukan rawatan gamma knife. Ini seperti Dr. Jegan yang bisa menjawabnya nih. Silakan Dr. Jegan. Apakah punya side effect atau efek samping dari pasien yang akan melakukan rawatan gamma knife, Dr. Jegan? So kalau kita memantau semua jenis rawatan, memang ada side effect. Tapi kalau kita tengok tentang side effect pesakit yang membuat gamma knife, sampingan dia tak begitu serius. Mungkin dalam beberapa hari yang pertama dia akan mengalami sakit kepala atau rasa pening atau rasa loya. So yang tu semua kita akan bagi ubat, dan biasanya dalam seminggu kesan-kesan sampingan selepas gamma knife biasanya dia akan hilang. Dan apa yang kita akan buat ialah kita akan memantau balik pesakit untuk datang balik ke klinik dalam masa seminggu supaya kita tengok perkembangan. Untuk pesakit-pesakit luar negeri kita buat secara telekonferensi juga. Ya, kita boleh bincang dan tanya pertanyaan melalui telekonferensi. Lepas itu dalam masa 6 bulan kita akan buat satu MRI, dan lepas itu setiap tahun kita akan buat untuk memantau macam mana keadaan pasien dan keadaan masalah yang kita rawat. Oke, Dr. Jegan, berapa lama sih sebenarnya pasien itu wajib dikontrol? Apakah dalam waktu 1 bulan mereka wajib terus dikontrol setelah melakukan gamma knife, atau hanya sekitar 2 minggu atau 1 minggu saja? Ya, so kesan-kesan sampingan ini berlainan daripada komplikasi. So kesan sampingan itu biasanya dia akan reda lepas beberapa hari. Disebabkan oleh mediation. Oke. Seperti itu ya. Baik, dan kita akan bertanya ke Dr. Azmi Baharudin, beliau selaku Medical Director dari UKM Specialist Center. Kali ini pertanyaannya, berapa banyak sebenarnya Dato' Azmi, kalau berbicara tentang dokter-dokter yang expert, kita concern berbicara masalah rawatan gamma knife ini di UKM Specialist Center. Berapa banyak sih dokter yang ahli di bidang gamma knife ini di UKM Specialist Center, Dr. Azmi? Gamma knife ni dia punya pakar tu bukan hanya neurosurgeon, dia juga melibatkan pakar onkologi, ya, dan juga kita punya radiologist, yang ni pakar radiologist. So masa kini dalam neurosurgery ada 3 pakar, Profesor Datuk Dr. Jegan Tanah Balan, kita ada Profesor Madya Dr. Farizal, dan juga Profesor Madya Dr. Ramesh Sahativan. Di bahagian onkologinya kita ada Datuk Dr. Fuad, Profesor Datuk Dr. Fuad, dan Dr. Marfuah
dan juga di bahagian radiologinya ada Profesor Datin Dr. Syahizun dan juga Profesor Dr. Rosman. So mereka itu adalah satu tim yang membentuk untuk rawatan pesakit di Gamma Knife. Dan untuk asuransinya untuk memastikan pesakit mendapat rawatan yang tepat dan sebagainya, sebelum pesakit dirawat, mereka ada perbincangan, kita panggil MDT. Multidisciplinary Team Discussion, untuk memastikan bahawa memang pesakit ini sesuai untuk menjalani rawatan Gamma Knife. Dia bukannya kita tengok gambar, tembak terus. Kita tidak tembak terus. Kita pastikan bahawa pesakit ini penyakitnya sesuai untuk ditembak dengan Gamma Knife itu. Ya, kalau sesuai, dia tidak sembarangan. Sebab kita pun dapat statistik ya, contohnya ya. Tahun lepas saja kita dapat rujukan sebanyak lebih kurang dalam 150 pesakit. Tapi selepas kita adakan perbincangan di antara semua pakar-pakar, ya, mengatakan hanya lebih kurang 80 aja yang sesuai untuk daripada 105, 80 aja yang sesuai untuk menjalani proses Gamma Knife. Oke, pertanyaannya sebenarnya menarik ini, Dr. Asmi. Kalau 150 orang yang datang pesakit, tapi hanya sekitar 80 orang saja yang cocok, sisanya itu kenapa kira-kira? Sebab ada separuh penyakit tidak semuanya boleh menggunakan perawatan Gamma Knife. Mungkin dia tidak cocok, tidak sesuai. Jadi kenapa kita ada perbincangan begitu? Ini adalah untuk memastikan bahawa pesakit tidak menjalani prosedur yang sia-sia. Baik. Okey, ini tidak sesuai dengan Gamma Knife, ada perawatan yang lain. Jadi perawatan yang lain pun doktor pakarnya ada juga. Prof. Jagan bukan hanya melakukan rawatan Gamma Knife. Baik. Seorang pakar bedah yang hebat. Iya, benar. Kalau dia kata Gamma Knife tidak sesuai, ini alternatifnya. Jadi itu memastikan bahawa pesakit selamat dan pesakit mendapat rawatan yang tepat untuk kondisinya. Anda pemirsa Metro TV Sumatera Utara pasti ingin bertanya lebih jauh lagi dan mencari tahu seperti apa perawatannya di UKM Specialist Center ini. Tapi, Dr. Asmi, saya sempat mencari tahu bahwasanya UKM ini, Specialist Center ini paling banyak dokter pakar di dalamnya. Jadi seperti Dr. Asmi katakan tadi bahwasanya tidak semua pesakit itu cocok atau pas ya, Dr. Asmi, dengan perawatan Gamma Knife ini sendiri. Nah, kalau kita berbicara barangkali selain dari Gamma Knife ini apakah ini salah satu teknologi terbaru yang ada di UKM Specialist Center sehingga barangkali ini memang perlu banyak diketahui oleh banyak orang, terutama Anda barangkali yang ada di Indonesia. Seperti apa, Dr. Asmi? Okey, Gamma Knife itu kita bermula perkhidmatannya 2019 dan kita menggunakan mesin yang terkini di dunia, ya, the latest edition. Sebab Gamma Knife ni sebenarnya bermula daripada tahun 1950-an. Dia sudah ada banyak generasi. Tetapi di Malaysia baru tahun 2000 rasanya 15 ke atas, tapi di UKMSC kita menggunakan mesin yang terbaru, yang lebih orang cakap lebih precise, lebih jitu, ya, lebih yang terbarulah, yang terkini. Tapi di UKMSC kami bukan hanya menawarkan perkhidmatan Gamma Knife sahaja, kita merangkumi semua disiplin, ya, daripada tu. Dan UKMSC sebenarnya diterajui oleh banyak pakar-pakar yang hebat, ya, bukan saja pakar bedah, kita ada physician, ya, yang semuanya kebanyakannya semua adalah profesor-profesor, ya, yang ahli dalam bidangnya. Right. Contohnya yang saya boleh bagi pembedahan spinal. Ya, kita menggunakan teknologi yang terkini juga dan kaedah minimally invasive. Ya, kita ada pakar yang diiktiraf di dunia juga dalam bidang bariatrik. Ya, bariatrik, ya. Kita ada rheumatology. Ya, yang maknanya sakit-sakit sendinya semua. Ya, seperti saya cakap tadi pun, onkologi ada juga untuk rawatan kanser, tumor yang lain. Basically kita mempunyai pakar-pakar yang hebat, ya, insya-Allah, yang boleh merawat pesakit-pesakit dari Indonesia, dari mana-mana, dan kita lengkap.
kita punya kepakaran. Kita mempunyai 100 lebih kurang dalam 140 pakar yang berkhidmat di UKMSC. Dokter pakar. Doktor pakar. Dr. Asmi, Prof. Jegan, kita nanti kembali lagi di segmen ketiga. Untuk Anda yang pasti nanti masih ingin mencari tahu seperti apa lagi perawatan Gamma Knife dan kira-kira seperti apa prosedur sebelum Anda melakukan Gamma Knife, apakah nanti bisa membuat janji dulu setelah teleconference? Nanti kita akan bahas di segmen ketiga. Dan yang paling penting sebenarnya, apakah asuransi bisa digunakan untuk melakukan rawatan Gamma Knife? Kita kembali sesaat lagi. Baik, kembali lagi masih dari The Westin Kuala Lumpur. Bincang sehat saya masih bersama kedua narasumber saya. Saya masih mau kembali dulu ke Prof. Jegan. Prof. Jegan, saya ingin bertanya, bicara masalah ukuran atau juga jenis tumor yang dialami oleh pasien, ini apakah memang dibedakan yang bisa melakukan rawatan Gamma Knife ini sendiri, Prof. Jegan? Oh ya, so ini memang penting ya, sebab kita kena pilih pesakit yang paling sesuai untuk rawatan Gamma Knife. Ya. So kalau kita tengok daripada apa yang biasa kita rawat tu, saiz ketumbuhan tu memang penting. Kalau saiz tu kurang daripada 3 atau 4 cm, 3 atau sampai 4 cm. ya, yang tu akan mendapat kelebihan yang baik. Okay. So yang tu ialah ketumbuhan yang akan mendapat respon yang sangat baik. Untuk ketumbuhan yang lebih besar daripada itu, apa yang UKMSC ada, jenis mesin yang kita ada tu, kita boleh merawat, tapi menggunakan cara apa yang kita panggil fractionation. Maksudnya kita akan dapat lebih daripada satu rawatan, ya. Sebab biasanya kita akan buat satu rawatan. Untuk ketumbuhan yang lebih besar, kita boleh buat rawatan secara berkali, dan masih boleh dirawat. Tapi kita kena pantau setiap pasien yang datang untuk mendapat rawatan Gamma Knife. Ya. Kita juga merawat kes-kes yang berkaitan dengan trigeminal neuralgia, di mana sakitan di muka itu terlalu sakit, ya, sampai ubat-ubat yang dimakan pun tidak berfungsi dan tidak berkesan. So satu lagi yang kita buat dengan kita lakukan dengan Gamma Knife ini ialah kanser-kanser yang dah merebak ke otak. Apa yang kita panggil metastasis. Dan itu pun satu, Gamma Knife merupakan satu kaedah rawatan yang sangat baik. Sebab kita boleh merawat pesakit-pesakit yang mengalami metastasis di otak dengan cara Gamma Knife dan secara pesakit luar. Okey, seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya apakah seperti apa kualitas hidup pasien, Prof. Jegan, yang sudah melakukan atau juga menjalani perawatan Gamma Knife ini ke depannya? Ya, so mengapa kita buat rawatan? Supaya kita nak jadikan pasien itu lebih baik. Betul. So pasien-pasien yang mengalami masalah otak biasanya mengalami masalah-masalah macam sawan atau kenjangan. Satu lagi ialah kalau penglihatan, ketumbuhan yang menghempit penglihatan kurang, atau sebahagian daripada tangan tak boleh bergerak, ya? Atau yang kita beritahu tentang sakit di muka yang terlalu kuat sekali. So dengan rawatan Gamma Knife ini, kita harap simptom-simptom ini akan bertambah baik. So kalau kita dah boleh merawat simptom ini, kualiti hidup pesakit itu akan bertambah baik. Yang pasti Anda yang nanti punya rencana ingin melakukan perawatan Gamma Knife ini justrunya akan bisa menjadi lebih baik ya, Prof. Jegan ya. Oh iya. Itulah matlamat rawatan. Yang pasti Anda tunggu sebenarnya adalah dari setiap bincang sehat yang kita lakukan dengan UKMC Specialist Center ini adalah pasti bicara masalah harga. Kita akan tanya dulu ini ke Dato' Asmi. Dato' Asmi, berbicara masalah harga, pasti pasien atau juga pemirsa Metro TV ini pasti menunggu. Apakah rawatan Gamma Knife ini terbilang mahal untuk di UKM Specialist Center, Dr. Asmi? Harganya adalah harga yang berpatutan, tidak melampaui batas, ya. InsyaAllah juga mampu, bukan dikata mampu milik, tapi di dalam orang cakap tidak terlampau mahal,
tidak terlampau mahal. Lebih bisa dikatakan sepantasnya lah. Ya, sepatasnya. Sebenarnya gitu ya, sepatutnya. Dato' Azmi ya. Baik, Dato' Azmi, kalau bicara masalah harganya sudah sepantasnya, apakah diberikan kemudahan lain bagi pemirsa kita atau pasien dari luar negara yang nantinya akan melakukan perawatan gamma knife? Karena kan pasien kanker juga ini bisa melakukan perawatan gamma knife, Dato' Azmi. Ya. Jadi untuk pesakit di luar negara, kemudahannya kita tidak mahu, kalau boleh mereka datang dapat rawatan dan boleh pulang terus. Jadi kita juga akan pastikan, sebab kita tidak mahu ya. Jadi kalau misalnya apa-apa rawatan saja di UKMSC untuk pesakit luar negara, kita akan pastikan tarikhnya memang sampai kita boleh buat rawatan. Kita akan pastikan tarikh itu dipatuhi. Melainkan katalah sakit harus menjalani pembedahan, tetapi kondisi pesakit itu, katakan hari itu tiba-tiba ada demam atau apa, tidak boleh di-abuse. Jadi memang kita akan cancel. Keselamatan pesakit diutamakan. Baik. Nah, yang menjadi menarik sebenarnya Anda yang menyaksikan kita di Metro TV Sumatera Utara pasti ingin tahu, kalau beberapa rawatan itu kan membutuhkan proses yang panjang, Dr. Azmi. Mungkin dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan kedua, sampai selanjutnya. Apakah di UKM Specialist Center ini semuanya itu bisa menjadi lebih singkat? Jadi diagnosa bisa diketahui secara lebih cepat dan tindakan itu juga bisa dilakukan dengan cepat. Seperti itu enggak sih, Dato' Azmi? Ya, kita pesakit semua kita akan, sebenarnya pesakit di UKMSC semuanya istimewa untuk kami. Oh. Ya. Kita akan pasti istimewa. Ya, semuanya istimewa. Cumanya arrangement untuk pesakit luar negara dari Indonesia dan sebagainya, kita pun faham nak pergi, nak beli tiket kapal terbang dan sebagainya. Kita akan pastikan kita sudah beritahu dengan pesakit melalui telekonsultasi apa dan sebagainya. Okey, untuk kali ini berapa lama mereka perlukan untuk hadir untuk pemeriksaan. Okey. Kalau ada separuhnya kita kata dah tengok clear. Okey, tarikh pembedahan adalah pada hari ini, mungkin kena datang sehari sebelum. Dan dijangka akan duduk di ward berapa hari. Jadi mereka boleh merancang untuk beli tiket balik dengan lebih cepat. Tapi kalau ingin menyiksakan waktunya untuk berbelanja di Bukit Bintang juga boleh. Boleh. Dan nginapnya di Westin Hotel Kuala Lumpur ya. Benar ya, Dr. Azmi ya. Westinnya bagus, depannya pavilion. Pavilion. Baik. Dan yang pasti yang saya ingin sampaikan bahwasanya untuk informasi lebih lanjut nanti di layar Anda bisa hubungin di +60 3232 9222 atau Anda bisa ke www.ukmcsc.com.my. Nanti di layar kaca Anda juga Anda bisa lihat seperti apa untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjutnya. Baik, sebelum saya closing, saya akan bertanya masalah closing statement. Closing statement masing-masing. Mungkin saya mulai dulu dari Dr. Azmi. Apa yang menjadi closing statement-nya? Ya, saya amat mengalu-ngalukan kedatangan pesakit dari Indonesia ke UKM Specialist Center. Yang apa yang boleh saya katakan, UKM Specialist Center mempunyai kepakaran yang lengkap, kemudahan yang lengkap dan kemudahan yang terkini untuk kami memberikan rawatan yang terbaik kepada semua pesakit-pesakit UKMSC. Okey, seperti itu, Dr. Azmi. Dan dari Prof. Jegan, apa yang menjadi closing statement Prof. Jegan untuk para pemirsa Metro TV Sumatera Utara? So kalau kita bincang tentang rawatan gamma knife atau rawatan pembedahan otak, neurosurgery, saya perlu stress dekat sini ialah kita dah berpengalaman selama 25 tahun berbedah di UKM. 25. So I think yang paling penting ialah rawatan-rawatan yang kita ada dekat UKM adalah rawatan-rawatan yang terkini. Dan kita melakukan prosedur-prosedur yang kompleks di UKMSC. So gamma knife adalah salah satu daripadanya yang merupakan satu rawatan yang revolutionary yang kita boleh mendapat alternatif daripada pembedahan dan boleh dilakukan secara pesakit luar dengan komplikasi yang rendah. Okey, itu aja.
Dr. Hasmi, Prof. Jegan, terima kasih waktunya. Juga kita sudah langsung live dari The Westin Kuala Lumpur. Kita juga ingin ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan kita tentunya kali ini dalam program Bincang Sehat. Informasi lebih lanjut di layar kaca Anda, nanti Anda bisa menghubungin atau nanti Anda bisa juga melalui web yang juga tampil layar kaca Anda untuk bisa Anda hubungin untuk melakukan barangkali informasi lebih lanjut, melakukan konsultasi, Anda bisa lakukan semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk The Westin Kuala Lumpur yang sudah memberikan tempat yang juga cukup menarik bagi kita kali ini. Terima kasih kedua narasumber saya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kita langsung di Bincang Sehat Metro TV Sumatera Utara. Produser acara Tegar Manata dan seluruh kru semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.